Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah azizul ghafur alladzi ja'ala fil Islam al-hanifil huda wan nur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad khatimil anbiya wa mursalin wa ala alihi tayyibina wa ashabihil akhyari ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin, alimul wa ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, juga jamaah masjid Jami Al-Manan, hafizakumullah wa ri'akum, wa zadanallahu ilman wa firsa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Ayuhal ikhwanal kiram, insyaallah subuh ini kita masih melanjutkan kajian akidah kejadian bencana ya. Baik yang di Indonesia pada umumnya maupun bencana yang kemarin terjadi di Cianjur ya. Jadi saya menulis kajian ini nih terinspirasi ya dari orang yang kerja di rumah saya itu di Cianjur. Dia bilang gini ke saya, nggak nyangka ya, biasa melihat kejadian bencana di TV, sekarang kejadian di kita. Jadi saya kepikiran, wah ini bahaya nih, ya. Bahayanya gini, dia aja sudah bisa mengatakan tidak nyangka. Jadi gimana kalau kita sadarnya itu setelah tertimpa bencana? Nggak ada pencegahan, ujuk-ujuk kaget aja, ya udah kena bencana gitu. Jadi Allah berfirman dalam Quran surat Zalzalah ya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha gitu. Jadi kalau bumi ini digoncang dengan goncangan yang dahsyat, zulzilat ini maknanya khuriqat bi'unfin. Ya maknanya teh. Jadi yang digoyangnya itu dengan sangat keras gitu. Ya. Terus yang kedua, wa akhrajatil ardu asqalaha gitu. Dan bumi itu mengeluarkan beban beratnya gitu. Kalau gunung-gunung sekarang kalau meletus itu yang dikeluarin lahar gitu ya. Nah, dalam kitab tafsir atau bari yang dimaksud dengan bumi mengeluarkan isi perutnya nanti itu pada saat kiamat, bumi itu memuntahkan mayat-mayat yang dikubur di dalam bumi itu dikeluarin oleh bumi itu. Jadi nanti mayat-mayat tuh bergelimpangan gitu ya di bumi gitu, karena dikeluarin itu dari kuburan. Gitu. Nah kalau dalam tafsir Zadul Masyir ya Al-Qurtubi, artinya bumi mengeluarkan isi perutnya itu jadi benda-benda berharga di dalam bumi itu dikeluarin nanti di hari kiamat itu. Jadi selain mayat juga emas, perak, pokoknya benda-benda yang ada di dalam bumi itu dikeluarin. Tapi orang udah nggak mau mungutin lagi tuh, karena udah kiamat kan, udah mikirin selamat semua gitu, ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun gitu. Nah, jadi pada hari itu kejadiannya
orang-orang itu sudah nggak mikirin harta, udah nggak mikirin anak-anak, gitu. Karena udah mikirin selamat masing-masing gitu, ya. Wa qala Allahu ta'ala aidon wa qala insanu malaha gitu, ya. Jadi kemudian manusia itu pada bertanya nih, apa yang terjadi nih di bumi gitu, ya. Jadi Allah jelaskan gini jemaah dalam surat Zalzalah ini. Sekalipun orang itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, ya, imannya tebal, imannya sekuat apapun, ketika kejadian bencana pasti kaget. Nggak ada yang tidak rewas gitu, tidak ini nggak ada ya. Semua pasti kaget itu. Ya. Kemudian pasti bertanya nih, ya Allah apa ini? Gitu, ya semua. Jadi nggak ada yang nyantai itu kalau ada kejadian bencana. Ya. Karena Rasulullah SAW sendiri beliau mengatakan laisal khobar kal muayyanati gitu. Jadi beda ya, tidak sama antara mendengar khabar dengan melihat langsung. Ini Rasulullah sendiri menyampaikan gitu. Ya, jadi sekalipun orang itu imannya setebal apapun, ketika mengalami bencana pasti dia akan bertanya-tanya tuh. Ya, gitu. Ada apa ini gitu. Cuma sekarang saya bingungnya itu kebanyakan orang bahas itu masalah kalau kejadian bencana itu ilmiahnya. Dibahas ilmiahnya, dikaji gitu. Tapi akidahnya nggak dibahas. Ya. Sekuat apa ilmiah? Kan itu pertanyaannya. Wa qala Allah Ta'ala aidan yauma 'idzin tuhadisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Jadi setiap ada bencana itu bumi bermaksud menyampaikan berita yang diperintahkan oleh Allah bi anna rabbaka auhalaha gitu ya. Karena sungguhnya Allah itu memerintahkan kepada bumi seperti itu gitu. Jadi khobar, sifatnya bencana itu adalah khobar gitu ya. Kalau gini, khobar, makna khobarnya ini yang disampaikan oleh bumi, kejadian manusia itu sudah di luar batas. Itu maknanya bencana gitu ya. Diriwayatkan dalam hadis Imam Ahmad, hadis Ahmad, riwayat Ahmad nomor 65, ini yang berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, faqula su'in amilna juzina bihi gitu. Jadi Abu Bakar itu bertanya kepada Rasulullah, apakah setiap keburukan yang kita lakukan itu akan dibalas di akhirat oleh Allah? Ya, faqala Rasulullah SAW, kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kamu wahai Abu Bakar. Alasta tamradu gitu. Tidakkah engkau pernah merasakan sakit? Alasta tangsobi, tidakkah engkau pernah merasakan letih? Alasta tahzanu, apakah engkau pernah merasakan sedih? Alasta tusibuka lawa'u gitu ya. Apakah engkau pernah mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup? Kemudian dijawab oleh Abu Bakar, bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah menyampaikan lagi ya, bersabda lagi, fa huwa matazzauna bihi gitu. Nah, keadaan-keadaan tadi itu adalah balasan yang Allah berikan di dunia. Jadi sebelum di akhirat juga Allah akan berikan balasan-balasan itu di dunia ya. Kesimpulannya gini jemaah. Kalau ada, saya pernah dengar itu ada bahkan seorang yang mengaku tokoh agama ya mengatakan tidak ada hubungannya bencana dengan maksiat, ini jelas disampaikan oleh Rasulullah, ada hubungannya antara kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia itu dengan sakitnya dia, dengan letihnya dia. Ini yang dimaksud letih ini adalah frustasi di sini. Ya. Sedihnya dia, kesulitan-kesulitan hidup seseorang gitu ya, itu baik bencana baik musibah, ya itu ada hubungannya dengan kemaksiatan yang kita lakukan.
maka semakin besar kemaksiatannya, kejadian-kejadian yang kita alami akan semakin besar. Gitu, ya. Semakin sedikit, ya semakin rendah kejadian yang itu kita alami gitu. Karena sakit itu perlu, kita memerlukan sakit, ya. Jadi jangan sampai nggak sakit sama sekali malah. Cuma ya, ini sebagai ukuran berarti, ya jemaah, sebagai ukuran kita. Ini kita ada apa nih? Jadi ketika sakit itu, saya pernah bahas masalah akidah sakit di sini. Ya kalau ada sakit itu segera kita istighfar, kemudian tafakur. Apa kejadian-kejadian kita selama ini? Ya amal ibadah kita bagaimana? Ya dosa-dosa kita gimana gitu. Kemudian berdoa minta segera disembuhkan oleh Allah gitu. Ya. Karena ada hubungannya dengan maksiat kita. Wa qala Allah Ta'ala wa yut'imuna ta'ama ala khubbihi miskinan wa yatiman wa ashiran. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu mengatakan gini, ya. Beliau bersabda, ketika kita menghadapi bencana, ya, di tengah-tengah bencana, yang disabdakan oleh Rasulullah itu adalah supaya kita imunat ta'ama, kita memberikan makan kepada ala khubihi miskinan, kepada orang-orang miskin, wa yatiman, anak yatim, wa ashiron ini tahanan. Kalau dulu kan ada tahanan, ya, ada tahanan perang gitu. Nah ini jadi dianjurkan oleh Rasulullah kita segera memberi makan orang-orang miskin, bersedekah makanan, ya, bersedekah kepada anak yatim dan orang tawanan gitu. Nah nggak tahu nih kalau sekarang nih apakah kita bisa memberi makan kepada yang di penjara gitu. Tapi yang penting ini yang dua inilah, ya, orang-orang miskin dan anak yatim gitu. Dan makanan, ya, bukan uang, makanan di sini dikatakan. Kemudian Rasulullah SAW ini dari seorang rajulun min Juwainah, ya, dia berkata, Anau sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW itu, ya, dulu zaman Rasulullah ada musibah, bukan bencana. Musibahnya itu sifatnya wabah. Pernah ada wabah, ya. Kemudian Rasulullah itu setiap sholat subuh, ya, yaqra'u fi subhi iza zulzilat ardu fi raq'ataini khiltai hima gitu. Jadi Rasulullah SAW itu membaca dalam sholat subuh itu surat iza zulzilah, ya, zalzalah tadi pada kedua rakaatnya, baik rakaat pertama dan rakaat kedua ba'da Fatihah yang dibaca surat zalzalah gitu, ya. Ini hadisnya sahih, ini Abu Daud, ya, nomor 816. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ada situasi-situasi bencana itu sebaiknya imam masjid, imam mushola di dalam sholat subuh itu di dua rakaatnya membaca surat itu dua-duanya, ya. Nah kemudian jemaah sekalian, apa hikmah bencana sekarang ini? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadisnya yang lain beliau juga bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan tiba hari kiamat hatta sampai dia taksurat zalazilu, sampai banyak terjadi gempa. Jadi gini jemaah, ya, logikanya gini, analoginya. Kalau kita mau nyabut gigi, itu kan digoyang-goyang dulu tuh. Gak akan dicabut sekaligus. Oh ya. Lama-lama udah mudah dicopot. Jadi gempa ini juga salah satu proses menghancurkan bumi. Digoyang. Ada yang gempa, makanya ada sifat gempa yang di laut, ada sifat gempa yang di darat, yaitu di mana Allah ingin menghancurkan bumi itu. Ya. Karena akan diangkat semua kan, baik yang di laut maupun yang di darat gitu. Kalau kemarin yang di Cianjur di darat itu, ya.
Nah, itu secara logikanya kan di darat tuh bahaya loh. Lempengan gempa jalan itu karena dia di dalam tanah, berarti yang pertama akan dirusak adalah fondasi bangunan. Ya. Jadi banyak juga bangunan yang nggak kena dampak gempa, tapi fondasinya udah rentan gitu ya. Waqala Nabi Aidan, kuna julusan inda Rasulullah SAW. Kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Wa zakarul hadisa wa fihi gitu. Kemudian Rasulullah SAW itu menyampaikan hadisnya. Wa baina yadai sya'ati mutanun sadidun gitu. Dan sebelum kiamat ada dua kematian yang sangat dahsyat. Gitu. Ya. Wa ba'dahu sanawatu zalazil gitu. Ya. Nah, setelah dua kematian yang dahsyat itu barulah terjadi tahun-tahun yang penuh dengan gempa di bumi ini. Ya. Kita masih ingat nggak pemilu kemarin dan akhir-akhir ini ada dua kejadian kematian yang yang termasuk dahsyat gitu, sadidun. Ya, mutanun sadidun, kejadian kematian yang sangat dahsyat gitu. Kan ada kematian misterius, besar juga jumlahnya waktu pemilu tuh ya. Berapa ratus orang? 700 orang. Itu kematian misterius. Kemudian setelah itu ada kematian yang dahsyat juga, mutanun sadidun, kematian virus. Ada kematian misterius, ada kematian virus. Nah, jadi setelah kejadian dua kematian yang sadidun itu, mulailah masuk ke tahun-tahun yang diisi dengan gempa. Gitu. Ya. Mudah-mudahan angka-angka kemarin sedikit lah. Jadi nggak ada tahun-tahun gempa dulu gitu kan. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, kan Rasulullah nggak pernah salah kan? In huwa ila wahyu yuha gitu. Ya kalau kalau kita belum masuk ke tahun-tahun gempa, berarti masih akan ada kematian-kematian yang mutanun sadidun tadi. Jadi sama-sama kita menanti kejadian-kejadian atau apapun yang akan kita alami yang membahayakan. Ya. Maka banyak-banyak berdoa aja, Mas. Antara dua kita, mau ketemu kematian atau mau ketemu gempa. Tinggal pilih. Jangan milihnya kita tawakal pada Allah. Akidah pada Allah. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaron, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan kemungkaran, falyughayyiruhu biyadihi, maka haruslah kalian itu mengubah dengan tangannya kalian. Gitu. Maksudnya tangan bisa kekuasaan, bisa kekuatan fisik, bisa keberanian. Pokoknya intinya jangan diantap. Kalau ada kemungkaran, ada kedoliman, jangan dibiarkan. Gitu. Falam yastati fabil lisanihi gitu. Kalau tidak mampu dengan lisan, tidak mampu dengan kekuatan, rubahlah dengan lisan. Ya. Fa illam yastati fa biqalbihi, kalau enggak mampu juga dengan lisan, dengan hati. Gitu. Kita rubah tuh. Artinya kita jangan pernah ridho. Ya, kita doakan supaya kejadian kedoliman itu berhenti gitu, ya. Fa illam yastati fa biqalbihi wa zalika adfa'ul iman. Nah, yang merubah dengan hati, dengan mendoakan, itu masuk dalam kategori selemah-lemahnya iman. Jadi minimal pakai mulut lah. Cuma sekarang pakai mulut repot tuh, ada undang-undang KUHP yang baru. Bisa kena juga gitu. Ya bisik-bisik aja. Ya, doa aja, doa nggak ada hukumnya doa nggak ada hukumnya. Ya, gitu. Jadi 3 langkah tadi itu perintah Allah yang menjadi sunnah Rasulullah SAW. Ya. Apa akibatnya kalau kita tidak laksanakan perintah itu tadi? Ya, kita perlu tahu nih.
Pertama disampaikan al-uskut akhur ridho. Diam itu adalah saudaranya ridho. Jadi kalau kita tidak melakukan 3 langkah tadi terhadap kedoliman dan kemaksiatan, artinya kita dihukumi dengan ridho. Hati-hati itu, ya. Berarti kita ridho sama dengan kita mengamalkan, gitu, ya. Jadi hati-hati. Dalam risalah Kusyairiyah, Imam Kusyair beliau berkata, asakit anil haqqo saitonu akhros, ya. Diam terhadap sesuatu yang haknya harus diluruskan, diamnya itu maka kita disebut sebagai saitonu akhros, setan bisu. Gitu. Jadi kita tetap dikategorikan sebagai setan, bahkan bisu, ya. Lebih jelek nasibnya daripada setan. Setan bisa ngomong, kita bisu. Ya. Jadi kalau kita membiarkan kejadian-kejadian kedoliman dan kemaksiatan, maka kita dikategorikan sebagai setan bisu, ya. Apa maksudnya setanu akhros? Nah, ini diriwayatkan dalam sebuah hadis. Wa ini sami'tu Rasulullah SAW yaqulu. Rasulullah SAW, saya mendengar bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, Inna nasa iza ra'u az-zalima falam yakhuzu ala yadaihi awsaka. Sungguh manusia itu jika menyaksikan kezaliman tapi tidak menghentikannya, an ya'umahumullahu bi'iqabim minhu gitu, ya. Maka Allah akan menyamaratakan azabnya kepada mereka semua. Jadi kalau ada orang yang diam, ya, terhadap maksiat, terhadap kedoliman, itu azabnya Allah samakan tuh, diratakan tuh semua. Maka kejadian-kejadian bencana itu bukan hanya orang yang dolim, orang yang soleh kena. Ya, kemarin di Cianjur tuh berapa pesantren, berapa masjid? Ada yang masjid 2000 itu. Saya pas ke sana, ketua DKM-nya cerita sama saya. Aduh Kang Haji, ini kita dikenal masjid ini sebagai masjid jami 2000. Karena masyarakat itu selama 3 tahun itu ngumpulin uang 2000 sampai jadi masjid itu. Begitu jadi rata dengan tanah. Ya. Apa enggak ada orang soleh di situ? Ada. Gitu, tapi ini yang memang janji Allah gitu, diratakan, ya. Gitu jamaah. Akibat apa? Akibat saitonu akhros, setan bisu tadi, gitu, ya. Jadi kasihan orang-orang yang soleh, orang-orang yang nggak tahu menau, gitu, ya. Kemudian dosa membiarkan kemaksiatan, padahal dia mampu, ya. Dia tidak mencegah kemaksiatan, padahal dia mampu. Ini yang lebih bahaya lagi, membiarkan mencegah kemaksiatan, bukan dia tidak mampu, tapi dibayar. Oh, ini yang lebih parah lagi, ya. Gitu. Maka Allah akan ratakan akibat kemungkaran orang-orang itu, termasuk juga orang-orang yang tidak melakukan akan terkena. Ya. Kalau Rasulullah SAW, Inna nasa iza ra'aul munkaro la yughayrunahu. Sungguh ketika manusia itu membiarkan kemungkaran yang dia lihat, ya, dia saksikan, kemudian dia tidak merubahnya, ausaka umahu malahu bi'iqabihi gitu. Maka dikhawatirkan Allah akan meratakan azabnya pada mereka. Gitu, ya. Jadi kan gini jemaah, kalau ada tempat maksiat yang dibiarkan berdiri, itu cuma 2. Kalau enggak tokoh-tokohnya, umaroknya, atau ulamanya yang membiarkan. Kita sebagai umat jangan diem, tanya, minimal ke ulamanya tanya. Ini kenapa kok dibiarkan? Pasti kan si ulama akan ngomong, oh saya udah negor gini, tapi ternyata gitu, ya.
Kang Denny di Ciloto ya, Kang Denny kan ada tuh ya, yang mau dibikin bioskop di depan masjid. Itu dihalangi, nggak jadi bioskopnya itu, nggak kena gempa tuh ya. Tapi di Cipanas yang banyak tempat-tempat villa-villa maksiat, ada LGBT di villa-villa itu, hancur itu, ya. Bukan masjid aja, bukan orang yang maksiat aja, semua kena gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang harus menjadi motor penggerak umat? Ya, karena kita kan tadi udah bahas akibat bencana tuh dari apa saja. Nah, sekarang siapa yang harus menjadi motor penggerak? Yang pasti adalah orang-orang soleh. Karena di antara orang-orang soleh itu ada keberkahan. Siapa yang dimaksud orang soleh? Ya ulama. Orang soleh yang sifatnya adalah ulama. Kenapa ulama? Innal ulama'u warasatul anbiya. Ya. Tapi masalahnya ulama itu ternyata dalam keterangan kitab-kitab itu dibagi dua. Ada ulama warasatul anbiya, ada ulama su. Ini susahnya sekarang ya. Susahnya itu. Seperti apa ulama warasatul anbiya? Cirinya ulama warasatul anbiya, wa qala Allah Ta'ala innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Ya. Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Fatir ayat 28, sungguh pakai taukidnya, sungguh innama ini sudah taukid, sifatnya adatul khasrin. Jadi mengkhususkan kalimat yang di depannya. Jadi sungguh yang takut sama Allah itu di antara umatku adalah ulama. Ya. Nah, jadi tegas nih. Allah sampaikan ulama itu berarti sifatnya adalah takut kepada Allah. Ya, itu yang disebut ulama warasatul anbiya, ya. Yang takut kepada Allah. Nah, sekarang kita kupas. Takutnya kepada Allah itu boleh nggak milih-milih ayat dalam Al-Quran? Kan nggak bisa. Ulama yang takut kepada Allah, ulama yang harus takut kepada kalamullah seluruhnya. Al-Quran dari mulai Bismillah sampai An-Nas. Ya, kita ambil contoh satu misalnya. Wa qala Allah Ta'ala, ada firman Allah kepada Nabi Nuh, ya. Nah, ini menjadi dalil bagi para ulama. Wa ya qaumi, wahai kaumku, kata Nabi Nuh nih ya. Berkata Nabi Nuh, wa ya qaumi, wahai kaumku, la as'alukum alaihi malan. Aku tidak minta harta benda kepada kalian. Nabi Nuh itu berkata kepada umatnya, dia tidak minta benda kepada kalian. In ajriya ila alallahi. Upah bagi dakwahku hanyalah Allah semata. Di mana Allah? Jadi tanya Nabi Nuh, berdakwah itu tidak mengharapkan upah apa-apa kecuali menyerahkan kepada Allah. Surat Hud ayat 29. Ya. Artinya apa? Hanya Nabi Nuh tidak mentarif dakwahnya. Sekarang banyak nggak ulama yang mentarif dakwah? Berarti tidak termasuk dalam ulama warasatul anbiya. Karena tidak taat pada Al-Quran. Tidak takut pada Al-Quran. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa qala Allah Ta'ala dalam Asy-Syu'ara ayat 109, wa mas'alukum alaihi min ajrin, dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas dakwahku. Ya. Ini juga ditegaskan oleh Allah. Allah meriwayatkan Kanjeng Nabi Nuh tidak pernah minta sekali-kali, tidak pernah minta upah kepada atas dakwahnya Kanjeng Nabi Nuh kepada orang, ya, kepada manusia. In ajriya ila ala rabbil alamin. Upahku hanya kepada Allah. Ya. Yang ketiga, perintah Allah kepada Rasulullah SAW, fala yahsaunas wahsauni. Jangan kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepada aku.
Ini perintah Allah kepada Rasulullah SAW. Ya, wala tastaru bi ayatin samanan qalila gitu. Ya. Dan jangan kamu menukar ayat-ayatku dengan harga samanan qalila, harga yang sedikit. Ini Al-Maidah ayat 44. Tadi kepada kanjeng Nabi Nuh, sekarang kepada Rasulullah. Nah, bagaimana kalau ada ulama yang tidak taat kepada dua ayat-ayat ini? Berarti bukan ulama warasatul anbiya. Nah, kalau semakin banyak ulama yang tidak taat kepada ayat Al-Quran, berarti kita repot. Yang ada di sekeliling kita ulamanya ulama su. Itu yang bahaya. Ya. Kalau ulama su berarti mendoakan umatnya enggak? Enggak. Kalaupun dia berdoa, diijabah enggak sama Allah? Enggak. Yang rugi siapa? Umat. Kita nggak ada yang doain. Ya, maka kita jangan merasa enteng hidup di tengah-tengah ulama su itu, jangan pernah merasa enteng. Kitanya harus double doanya, harus double ibadahnya, harus double akidahnya. Anggap aja kita udah nggak punya bapak, ya, berarti kan kita harus lebih kuat pendekatannya kepada Allah. Karena kita udah yatim. Kita umat sudah tidak punya ulama. Kita sudah yatim. Orang yatim yang sukses, orang yatim yang usahanya keras. Gitu. Jemaah. Ya. Jadi kalau udah di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kita pacu diri kita lebih kuat lagi. Untuk berakidah, untuk beribadah kepada Allah. Ya. Gitu jemaah. Kemudian gini, ya. Kalau ada orang yang bertanya, apa kok ulama ini, apa ulama nggak boleh kaya? Kalau ulama nggak boleh mentarik, berarti ulama nggak boleh kaya dong katanya. Hah? Ulama kan jalan ke sini pakai ongkos. Ulama beli kitab pakai uang. Ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab sebetulnya. Jemaah. Kita ambil contoh dulu, ya. Contoh ulama-ulama warasatul anbiya yang dahulu kala. Pertama Imam Malik. Imam Malik ini seorang ulama, bahkan tokohnya ulama, gurunya para ulama, yang kekayaannya itu termasuk dalam kelompok kelompok orang terkaya di Madinah. Karena Imam Malik nggak pernah keluar dari Madinah, ya, gitu. Jadi konglomeratnya Madinah. Seorang ulama, gitu. Kemudian Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini muridnya gurunya Imam Malik. Jadi sama-sama muridnya Imam Hambali, ya, Imam Abu Hanifah, gitu, ya. Imam Hanafi, muridnya Imam Hanafi. Kemudian Imam Nawawi Al-Bantani yang kesininya. Terus Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau-beliau termasuk ulama-ulama yang kaya. Kita lihat warisannya beliau-beliau itu, ya. Nah, kemudian pertanyaan kita, apa yang dilakukan oleh beliau itu, ya, sebagai ulama-ulama yang kaya ini? Pertama, beliau itu adalah pilihan Allah. Karena sahabat Rasul juga ada yang miskin-miskin sekali, ada yang kaya-kaya sekali. Sampai sekarang warisannya nggak habis-habis itu sahabat Rasul. Yang miskin-miskin banget, Julaibib, itu sampai minum aja pakai tangan karena nggak punya gelas. Semua itu adalah permintaan. Ya, jadi kalau orang-orang sudah pilihan Allah, minta miskin aja nggak bakal dikasih miskin. Sahabat ada yang seperti itu, Abdurrahman bin Auf. Minta miskin nggak miskin-miskin. Ya. Artinya itu sudah pilihan Allah, gitu. Nah,
pilihan jalannya ini yang dituntun oleh Allah kepada beliau-beliau, ya, pertama adalah beliau itu punya karya. Jadi beliau-beliau itu dengan karya ilmiahnya beliau nyusun kitab. Kitabnya itu dijual sampai sekarang sehingga dapat royalti. Dari situ kehidupannya. Kitab Imam Hanafi Al-Muwatta berapa juta itu dicetak di dunia. Berapa bayarannya sama beliau? Wajar makanya kalau beliau kaya. Ya, Hadratus Syekh buat kitab Imam Asy'ari. Jadi rata-rata ulama-ulama dulu yang benghar-benghar itu karena membuat kitab. Kalau kitab dijual boleh nggak? Boleh. Karena hukumnya ini hukum jual beli. Bukan menjual agama. Kalau ngoceh jual agama. Ngoceh jual agama. Mulutnya punya Allah, lidahnya punya Allah. Dia tarif. Dia jual agama. Kalau dia punya karya, punya Allahnya itu dituangkan dalam karyanya dia menjadi hasil punyanya dia jual haknya dia. Ya kan? Saya nulis buku, saya jual. Bukunya itu kan punya saya. Walaupun mulutnya punya Allah, otaknya punya Allah. Saya jual, sah nggak? Sah. Makanya para ulama yang kaya-kaya itu berkah. Ya, doanya istajab. Gitu. Jadi kalau kita mau memilih hidup menjadi orang alim yang punya dunia juga, syaratnya pertama harus punya karya yang bisa jadi komoditi usaha. Itu syarat pertama. Mau pangkatnya ulama, mau pangkatnya apapun, kalau punya karya yang bisa jadi komoditi usaha, mangga. Sah itu. Ya. Yang kedua, kalau dia bisa memiliki keilmuan selain ilmu agama misalnya ya, yang dapat menjadi komoditas berharga di dunia, sah dia jual. Dia punya ilmu matematika, punya ilmu agama, punya ilmu matematika seperti Al-Jabar, ya, Ibnu Sina, punya ilmu di luar ilmu agama, ilmu kesehatan, ilmu apa, kitabnya dia jual, sah. Atau dia berceramah mengenai di luar ilmu agama, dibayar, sah. Ya, ada undangan seminar, diundang dia bicara mengenai kesehatan, dibayar, sah. Tapi kalau agama janganlah. Karena doanya nggak istajab itu nanti. Kasihan umat jadi anak yatim. Ya. Terus jamaah sekalian, apa hubungannya ulama dengan bencana? Wa qala Allah Ta'ala wa taqu fitnatan la tusibana. Dan takutlah kamu kepada bencana alazina dolamu minkum, yang akan terkena bukan hanya kepada orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Khasyatan wa'lamu annallaha sadidul iqab. Dan ketahuilah Allah itu maha keras. Sadidul iqab, ya, maha keras dalam memberikan balasan. Itu jemaah. Jadi di sini ada kaitannya ulama dengan bencana. Ya. Karena kejadian bencana itu bukan hanya orang yang zalim. Kena juga kepada semua yang ada di lingkungan itu. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama itu, kategori ulama menurut Rasulullah SAW, mafatihul lil khairi. Ulama itu adalah sebagai kunci pembuka segala kebaikan. Ini kategori ulama yang disampaikan oleh Rasulullah. Maghliqul lisyari, ya. Dan sebagai penutup segala bentuk kejahatan. Ini ulama. Kalau ulama membiarkan kemaksiatan berarti bukan ulama. Keluar dia dari hitohnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ulama juga harus menjadi tempat meminta petunjuk jalan yang hak. Petunjuk jalan Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW itu menyampaikan, ya, wasailul ulama, berkonsultasilah kepada para ulama. Ya. Gimana kita mau konsultasi? Orang suruh bayar.
Kan yang perintahkan Rasul nih. Umat suruh konsultasi kepada ulama. Mau datang suruh bayar. Susah kan? Gitu. Ya. Itu jemaah. Jadi kasihan umatnya. Kemudian nasihat apa yang harus disampaikan oleh para ulama yang ditegaskan oleh Allah adalah nasihat yang sifatnya siratum mustaqim. Ya. Nasihat untuk mencapai jalan yang lurus gitu. Siratim mustaqim ini maksudnya bukan hanya jalan yang lurus lempeng, tapi yang tidak ada hambatan. Jalan tol lurus tapi bayar. Udah gitu macet lagi. Bukan siratim mustaqim. Kalau yang namanya siratim mustaqim itu jalan yang lurus dan lancar. Gitu. Enggak ada hambatan, ya. Wa qala Allah Ta'ala laqad anzalna ayati mubayyinat gitu. Jadi yang dimaksud siratim mustaqim itu sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan wallahu yahdi may yasha ila siratim mustaqim, dan Allah menunjukkan siapa yang dikehendaki itu untuk kepada jalan yang lurus tadi, ya. An-Nur nih ayat 46. Jadi apa yang harus disampaikan oleh para ulama kepada umatnya yaitu siratim mustaqim. Sifat-sifat siratim mustaqim ada di Al-Qur'an maupun ada di sunnah. Ya. Gitu. Gitu jemaah. Itu yang harus disampaikan oleh para ulama. Itu PR-nya para ulama tuh. Ya. Dalam surat Al-Hijr ayat 1, Alif Lam Ra tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin gitu. Ya. Jadi di sini Allah berfirman bahwa Allah tegaskan bahwa Alif Lam Ra surat ini, ya, Ra-nya panjang nih 6 harokat. Sebagian dari ayat-ayat dalam kitab Allah, ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Jadi isinya Al-Quran itu adalah penjelasan-penjelasan. Nah inilah PR-nya ulama, harus memberikan penjelasan-penjelasan dalam Al-Quran. Karena kita tidak bisa mentafsirkan sendiri ayat-ayat Al-Quran, gitu. Ya, karena secara bahasa juga hanya ulama-ulama lah yang ngerti, gitu. Kemudian jemaah sekalian, wa qala Nabi SAW, kita juga penting untuk mendapat pencerahan dari para ulama mengenai hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, dan contoh-contoh daripada Rasulullah SAW. Dan ini perintah Allah dalam Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya, liman kana yarjullaha. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, gitu, ya. Liman kana yarjullaha, gitu. Jadi bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, gitu. Jadi kita yang menginginkan rahmat Allah ya harus mencontoh Rasulullah SAW, ya, dari mulai tidur sampai bangun sampai tidur lagi. Itu termasuk perkataannya, laku lampahnya, diamnya, itu harus kita contoh. Gitu. Siapa yang bisa memberikan contoh? Hanya ulama. Gitu. Ya. Jadi gini jemaah, kesimpulannya tidak mungkin ada orang yang celaka karena Al-Quran atau karena sunnah gitu. Kalaupun ada orang-orang yang celaka di alam dunia ini, itu karena Allah ingin membuktikan kebenaran Al-Quran. Ya, jadi kita nggak boleh syudon sama Allah. Ini yang dijelaskan oleh Allah, liyahlika man halaka an bayinatin gitu. Bagi mereka yang binasa, binasanya mereka itu adalah sebagai bukti kebenaran Al-Quran yang nyata. Jadi kita nggak boleh suudon kepada Allah, ya. Contohnya gimana? Dalam An-Najm ayat 50 ini Al-Quran menjelaskan wa innahu akhlaqa
aden nal ula gitu. Jadi Al-Quran ini sungguh dialah yang membinasakan kaum Ad dahulu kala. Jadi Al-Quran menjelaskan ada kaum Ad yang dicilakakan oleh Allah. Nah sekarang kita juga supaya enggak cilaka, pelajari Al-Quran. Apa-apa saja yang menyelamatkan kita. Ada di Al-Quran semua tuntunannya. Gitu. Ya. Wa qala Allahu aidan wa yahya man haya'an bainatin gitu. Dan supaya orang-orang itu yang hidupnya itu mengikuti keterangan Al-Quran yang nyata. Ini dalam Al-Anfal ayat 42. Jadi Allah tegaskan kenapa Allah memberi contoh orang-orang yang diberi cilaka oleh Allah, ya, supaya kita yang hidup itu mengikuti keterangan Al-Quran. Gitu. Jadi di sini tegas Allah sampaikan kalau kita nggak mau binasa seperti orang-orang yang dulu, ya pelajari Al-Quran. Gitu. Ya. Gitu. Jadi Al-Quran itu menjelaskan orang yang binasa itu seperti apa dan kenapa. Itu pertama. Yang kedua, manusia yang menjalani hidup bahagia berkah dunia dan akhirat itu digambarkan dengan Al-Quran, oleh Al-Quran yang seperti apa gitu. Ya. Kemudian sedikit lagi jemaah. Ya. Ada yang bertanya pada saya ketika saya sampaikan di Cipanas, ya, mengenai bencana. Kang Haji kenapa sih kalau Kang Haji cerita masalah umat yang diangkat tuh ulama melulu? Kok yang lain nggak disinggung? Ya, kenapa cuma ulama? Kesannya ulama kok buruk banget, gitu. Ya. Jadi begini jemaah. Tadi kan saya sudah jelaskan, ulama itu ada dua. Ada yang warasatul anbiya, ada yang su. Kenapa ini perlu saya jelaskan? Karena kita tinggal di Indonesia, negara yang berasaskan Pancasila. Ya. Yang secara konstitusi, pemerintah pusat itu tidak bisa berpihak kepada siapapun. Yang melanggar konstitusi, nggak boleh pemerintah. Karena ini Indonesia, azasnya Pancasila, ya, negara kesatuan, gitu, ya. Maka yang bisa mewakili kebutuhan umat dalam mengawal kebijakan pemerintah adalah ulama. Ulama. Kenapa saya ulama lagi? Kita bisa menitipkan nasib hidup di Indonesia itu kepada ulama. Kalau kita nyalahin pemerintah salah. Siapapun pemerintahnya, sesoleh apapun pemerintahnya, dia dipagari oleh undang-undang, oleh konstitusi negara. Gitu. Ya. Itu. Jadi bisa saja pemerintah beralasan, oh ini kan konstitusi. Padahal kita didolimi. Ya. Kalau ulamanya nggak peka, ya terus kita didolimi. Padahal di kita ini ada lembaganya namanya MUI, dari mulai tingkat pusat sampai tingkat desa. Berarti ada ulama, ada umat yang di tingkat pusat sampai di tingkat desa itu dinaungi oleh MUI. Ngapain aja MUI? Kita juga harus peka jamaah, tanya tuh ke MUI. Ya. Untung saya bukan ulama, alhamdulillah. Gitu jemaah sekalian ya. Celaka jadi ulama, bahaya. Bahaya. Gini jemaah, ini sebelum saya tutup ya, saya cerita sedikit. Ini masih panjang, nanti pertemuan berikut kita masih kupas masalah ini lanjutan. Jadi gini ya, pisahkan kepentingan nafsu dunia dengan kebutuhan akhirat. Tapi jangan pisahkan jalan dunia dengan jalan akhirat. Yang harus kita pisahkan adalah kebutuhan dunia kita dengan kebutuhan akhirat kita.
jalannya jangan dipisahkan. Ya. Gitu. Jadi artinya untuk memenuhi kebutuhan akhirat jangan pakai dunia untuk memenuhi kebutuhan akhirat. Jangan pakai agama untuk memenuhi kebutuhan dunia. Gitu. Cuma itu aja kok, rumusnya simpel gitu. Ya. Makanya saya nggak suka dipanggil kiai, dipanggil ulama, dipanggil ustadz, ya pengusaha saya mah. Ya, pengusaha aja lebih aman. Rugi ya rugi, untung ya untung. Kayak beliau tuh pengusaha. Beliau pengusaha yang berjiwa ulama. Alhamdulillah. Doain saya ya. Oke. Amin ya Allah ya mujibud da'watis sa'ilin ya. Selanjutnya nanti kita masih panjang ini, kita kupas-kupas lagi ya. Karena gini jamaah ya. Ada hal yang penting ya yang menyangkut dengan azab Allah. Ya, nanti minggu depan saya ceritakan. Ini penting sekali gitu, ya. Karena Ibnu Hajar rahimahullah berkata gini, wa yazkuru zina dan makna yang ditampakkan perzinahan itu adalah yusi wa yastakhiru bihaisu gitu. Tersiarnya perbuatan zina gitu. Akhirnya karena zina orang itu jadi terkenal kan banyak sekarang, ya. Gitu. Nah, terus ada hal-hal nanti yang saya ingin sampaikan minggu depan itu yang terkait dengan pembiaran terhadap kecurangan. Itu ada dalam Quran dan dalam hadis ya, tapi minggu depan aja saya sampaikan. Itu mendatangkan bencana jemaah. Kecurangan-kecurangan dan zina itu mendatangkan bencana. Gitu, ya. Kecurangan yang seperti apa? Kecurangan yang menyangkut dengan sekarang itu kecurangan tuh udah jadi budaya. Yang namanya APBN, APBD isinya curang semua itu. Ya. Bahkan bantuan hibah dicurangi juga. Takarannya di utak-atik. Nah, ini minggu depan dah supaya lebih penasaran. Nanti saya jelaskan sejelas-jelasnya gitu, ya. Karena itu termasuk dengan sarikoh. Ya, pengurangan-pengurangan itu termasuk dengan sarikoh. Apa itu sarikoh? Mencuri. Orangnya disebut mutafifun. Orangnya, gitu. Ya. Nanti minggu depan supaya hadir. Kalau nggak hadir nggak tahu nanti apa itu mutafifun. Gitu jemaah sekalian, masih panjang ini ternyata ya. Wallahul musta'in ala kulli hal. Semoga Allah menolong kita dalam berbagai hal. Wallahu waliyut taufiq wassadat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wah wa yaqdiyal hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Yang pertama, apa korelasinya bahwa hubungan bencana itu adalah salah satu kasih sayang Allah kepada kita. Yang kedua, apakah ada kesamaan tadi di surat An-Nahl 50 itu bahwa angin ribut dan itu dengan puting beliung. Jangan puting, beliung. Harus ada beliungnya. Gimana? Jadi tuh ya, kalau bercanda hilang tuh. Apalagi yang suka bercanda wae itu hilang ilmunya. Baru bercanda sedikit hilang ilmunya. Kumaha tadi teh? Kumaha tadi? Maaf, pertanyaannya gimana tadi? Tadi pertanyaannya gimana? Sama ya? Hah? Korelasinya bahwa hubungan bencana atau musibah itu adalah kasih sayang Allah. Itu gini. Kan bencana itu ya atau musibah itu kena semua. Cuma orang yang takwa kepada Allah jadi anugerah. Ya, kalau yang maksiat itu jadi azab. Minggu lalu kan saya udah jelasin, ya. Gitu. Orang-orang yang berakidah bertauhid itu jadi anugerah, orang-orang yang maksiat ya dia jadi azab. Karena ada Quran yang menjelaskan
azab Allah bencana itu. Terus ada lagi. Yang kedua itu apakah ada kesamaan bahwa angin ribut yang kencang itu dan datang rajin dengan buku beli. Itu sebetulnya minggu depan tuh saya akan bahas, ya. Saya akan bahas apa saja kejadian yang sifatnya azab Allah. Karena itu sudah digambarkan pada zaman nabi-nabi dahulu. Hanya Rasulullah SAW yang tidak ada azab Allah. Makanya umatnya menjadi pilihan Allah. Ya, antum khairum ummah, gitu. Nah, ini minggu depan nanti saya jelaskan. Jadi ternyata kalau dalam Al-Quran Allah menentukan umatnya Rasulullah SAW itu, para sahabat itu sebagai umat pilihan. Ternyata ada hadisnya yang lebih menjelaskan selain daripada antuk minubillah, terus amal ma'ruf nahi mungkar. Ada dalam hadisnya. Cuma waktunya kita nggak cukup, minggu depan saya jelaskan. Itu Rasulullah lebih detail lagi menjelaskan, ya, bahwa Rasulullah itu pernah mengumpulkan kaum muhajirin dan kaum ansor. Lebih detail Rasulullah itu sampaikan apa-apa saja yang harus dijaga oleh kaum muhajirin dan kaum ansor. Ya, jadi minggu depan insyaallah hadir ya Pak, minggu depan. Doain saya sehat supaya bisa hadir. Kita doa ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minal rahmati sumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi argodah wa minal umuri as'adah wa minal isani atamah wa minal in'ami a'amah wa minal fadli azabah wa minal lufi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma tim bisa'adati ajalana wa haqiq bizadati amalana wa akhrun bil afiyati guduwana wa asolana wa za'ila rahmatika masyirana wa ma'alana wa subasi jali afika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa ja'ali taqwa zawdana wa fidinika istihadana wa alaika tawakkulana wa atimadana wa sabitna ala nahjil istiqamah wa izna fid dunya min mujibati nadamatil yawmal qiyamah wa wafif anna sitla awzar warzuqna aisyata abrar wa qfina wasrif anna sarar asrar wa atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa walidina wa ashiratina wa zawjatina birahmatika ya azizu wa ghafar wa satar wa halim wa jabbar ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana wa zawjatina min jami'i mahawifid dunya wa akhirah wa ahwalihim istajib ya Allah ya mujibu da'watis sa'ilin. Allahumma akhina ala dinil Islam wa amitna ala dinil Islam wa nas'aluka imanan qawiyan maqbulan fil hayati wa 'indal mamati wa ba'dal mamat wa na'udzubika minasyirk wa fisq wa dalalati wa syirk wa nifaqi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna mimman yusyari'u fi ridaka wa la tuwalina waliyan siwaka wa la taz'alna mimman khalaqa amraka wa asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afwahin la hisab. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban kashiran wasi'an bi ghairi hisab. Allahumma la taslub minni ni'matan anta biha alayya. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahlan. Allahumma tufi fi tasyiri kulli asir fa innaka tasyira kulli asirin alayka yasir wa as'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wa akhirah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Alhamdulillah.